Agnesmo. Pidananya masih berjalan, ya. Selama ini mungkin penyidik Barreskrim juga masih belum menemukan mungkin ya, karena ini kan upaya hukum yang jarang sekali ya, langka sekali, ya. Jadi mungkin juga masih terjadi pro kontra pendapat yang macam-macam seperti yang tadi saya katakan, ya, yang berkembang itu, ya. Tapi dengan adanya putusan ini, meskipun masih perlu diuji lagi jika memang mereka melakukan upaya hukum lanjutan, ini sudah merupakan satu titik terang bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak cipta karena lagu Ari Bias dibawakan dalam konser oleh Agnesmo tidak meminta izin, sementara live konser itu komersil, ada pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara kepada Agnesmo. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, sebenarnya harusnya tidak perlu ada keraguan-raguan lagi buat penyidik Barreskrim yang menyidik perkara ini untuk menaikkan status Agnesmo yang sudah dilaporkan menjadi tersangka. Dan tentu ya berjalanlah proses hukumnya sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 113 itu tentang hukuman penjara dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kemudian ada itikat baik di tingkat Barreskrim itu, ada yang namanya retroactive justice kan gitu ya, dan kemudian dia melaksanakan isi putusan dengan membayarkan dendanya, maka mungkin itu bisa Ari Bias mungkin loh ya, karena bukan saya mengambil keputusan, tapi Ari Bias memaafkannya dan kemudian mungkin mencabut laporannya, kan begitu ya Mas Ari ya. Nah, tapi ini kita lihat dulu bagaimana fenomena perkembangan perkara ini dan sikap apa yang akan diambil oleh pihak Agnesmo. Saya kira seperti itu. Dibacakan atau dikeluarkan pada tanggal 30 Januari itu secara e-court ya, karena pendaftaran kita juga itu e-court, jadi putusannya juga by e-court. Jadi kita baru akses di link e-court itu pada tanggal 30. Jadi kan tidak ada pertemuan antara kita dengan kuasa hukum Agnesmo ya. Saya juga tidak tahu, tapi harusnya mereka juga pasti sudah buka sistem untuk mengetahui hasilnya, dan saya kira seharusnya mungkin dia juga sudah tahu. Belum ada komunikasi karena mungkin masih didiskusikan apakah menaati isi putusan atau mungkin ingin melakukan upaya lanjutan karena masih ada satu peluang lagi kasasi, yaitu hak mereka. Tapi seperti yang tadi kami yakinkan dan bicarakan, membaca pertimbangan hukum hakim ini, kami yakin bahwa Mahkamah Agung juga pasti akan sependapat dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan niaga di tingkat pertama. Tapi nggak apa-apa, kita hormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Agnesmo yang mungkin ingin menaik ke kasasi. Nah, jadi belum ada komunikasi, ya. Jadi mungkin masih dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, kan begitu ya, plus minusnya, ya. Tapi kalau saya sih harusnya salut ya, kalau misalnya kemudian putusan ini ditaati, ya. Ini akan menjadi contoh juga, ya, menjadi pionir dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan hak cipta.